Masjid Al-Mustahidin bersama seluruh pengurus Masjid Al-Mustahidin yang namanya tidak kami sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bapak Edi Anwar, yang saya hormati Bapak Sotim, Bapak Ustaz Rahim, Bapak Edi, juga para orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita memperdalam apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, supaya apa yang kita kerjakan pada malam hari ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita niatkan bahwa kedatangan kita di sini adalah untuk mencari ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayatnya itu enggak menikah. Beliau ya, karangan kitabnya sangat banyak. Bahkan di usia 7 tahun beliau mendapat Lailatul Qadar. Itu di usia 7 tahun. Karena Allah menurunkan Lailatul Qadar bertepatan dengan Lailatul Qadar itu, doanya ijabah. Sehingga Imam Nawawi yang saat itu usianya 7 tahun berdoa, diberi kelebihan oleh Allah menjadi orang alim, sehingga terbukti sampai sekarang karangan kitabnya sangat banyak, yang kecil yang besar semua diamalkan oleh orang-orang Muslim di dunia ini, terutama di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan kita mengaji
kitab Arba'in Nawawiyah di akhir pembahasan nanti Pak Edi itu ada hadis, ya, ada ucapan beliau, barang siapa yang menghafal hadis 40 ini kemudian mengamalkan, insya Allah dijamin masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa mengamalkan, termasuk saya. Insya Allah malam hari ini Bapak-bapak berada dalam lingkaran para malaikat. Akhirnya sahih majalasa qaumun yadhkuruna Allah. Ada majalasa qaumun yadhkuruna Allah. Ada suatu kaum masyarakat yang duduk di majelis ilmu ini, tiada lain adalah untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah. Ngaji juga bagian berzikir kepada Allah. Sebab orang yang berilmu akan bersama dengan Allah. Nah, maka para malaikat akan mengelilinginya. Malaikat mengelilinginya, kemudian Allah menurunkan rahmat ketenangan, dan Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita terima dari para ustaz yang menyampaikan materi pengajian setiap malam Sabtu, dan kebetulan Pak Edi sudah sampai ke rumah saya, dan kitab yang saya baca dan akan saya baca yaitu hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi jumlahnya 40 hadis. Jumlahnya 40 hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya amal itu harus dengan niat. An Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin ini julukan. Hafs artinya asad, artinya Sayyidina Umar, khalifah yang ke berapa? Ketiga. Kedua atau ketiga? Abu Bakar, Umar. Khalifah yang kedua itu mendapatkan julukan asad. Asad itu keberaniannya seperti serigala. Bukan berarti beliau seperti serigala, keberaniannya. Karena Sayyidina Umar ini paling ditakuti setan. Mudah-mudahan Umar Masjid Al-Mustahidin ditakuti setan. Nah, Umar ditakuti setan. Baru lihat bayangannya saja sudah ditakuti, belum ketemu orangnya. Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ini punya anak putri yang bernama Hafsah. Ini kita harus tahu sejarah. Punya anak putri namanya Hafsah, yang kemudian ada Sayyidatina Hafsah itu dinikahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sayyidina Umar ini mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu berkata, aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Niat itu penting. Suatu pekerjaan akan diterima oleh Allah kalau disertai dengan niat. Baru akan dianggap Allah kalau disertai niat. Tentu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang buruk, kalau niatnya baik, tetap tidak diterima oleh Allah. Contoh, ada orang mau nyolong titik membaca bismillah, diterima apa enggak? Tidak diterima. Jadi pekerjaan itu akan dianggap oleh Allah kalau sudah disertai dengan niat. Wudu menjadi sah harus dengan niat. Sholat menjadi sah harus dengan niat. Sedekah diterima oleh Allah dengan niat. Niat ini itu di hati, Pak. Maka sambungkan niat itu kepada Allah agar pekerjaan yang kita perbuat ini bernilai pahala di sisi Allah. Contoh, ada orang sedekah, ini tergantung niatnya, Pak, di hatinya. Niatnya sambung tidak kepada Allah. Kalau sedekah itu kok niatnya pamer, maka nggak diterima oleh Allah. Nah, ada orang sholat, ini niatnya apa di hati? Nah kan itu, niatnya apa? Kalau niatnya karena Allah, mencari ridha Allah, pahala. Tapi kalau niat sholatnya itu hanya kepingin supaya dia itu diangkat oleh bupati, kebetulan sholatnya di dekat bupati, diterima nggak sholatnya? Hati-hati loh, Pak. Hati-hati niat, Pak. Nah, makanya seorang ulama besar yang bernama Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu menyampaikan kepada murid-muridnya juga anak-anaknya, bagi pemuda-pemuda yang akan menikah. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita jodohnya solehah semuanya. Itu disampaikan kurang lebih ada 150 niat yang akan diberikan kepada orang-orang yang mau menikah, terutama pemuda. Bayangkan 150. Ini coba kita hitung. Orang nikah niatnya karena apa? Ibadah. Kan itu. Orang nikah niatnya karena apa? Supaya selamat dari zina. Kan itu. Orang nikah niatnya karena apa? Untuk menafkahi keluarga. Ya kan? Orang nikah niatnya karena apa? Untuk mengamalkan hadis Nabi. Anak yang bisa mendoakan adalah anak yang soleh. Jadi kalau buat anak diniati supaya anak kita soleh, mendoakan orang tua. Nah, saya mau tanya, orang kalau mau buat anak niat enggak kira-kira? Niat. Ya tuh. Nah, ini penting, Pak. Niat supaya kita ini mendapatkan apa? Termasuk golongan orang-orang yang disabdakan Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu penting, Pak, niat. Innamal a'malu binniyat. 150 niat. Contoh lagi orang ngaji. Orang ngaji ini niatnya karena apa? Lah itu. Contoh, orang ngaji itu niatnya pertama mencari ridho Allah. Atau yang kedua, orang ngaji itu niatnya apa? Menghilangkan kebodohan. Sebab syarat masuk surga itu harus pakai ilmu. Ya, harus pakai ilmu, tahu ilmunya, ilmu sholat tahu, ilmu zakat tahu. Yang selanjutnya niat ngaji lagi apa? Untuk mensyiarkan agama Allah. Coba kalau ada majelis-majelis pengajian seperti ini, hidup syiar Allah. Walaupun di musim-musim pandemi tidak ada alat secanggih apapun yang bisa meredam berhentinya
COVID-19 kecuali Allah berkehendak. Makanya banyak-banyak di musim COVID ya, minta sama Allah mudah-mudahan cepat berakhir itu, karena COVID ini ceritanya bawa ibunya namanya Omikron. Kira-kira mohon maaf ya Pak Polisi, tugasnya luar biasa ini polisi, bukan ngurusi penjahat saja, sampai nguber-nguber orang apa vaksin, luar biasa jasanya Pak Polisi ini. Ya enggak, jangan disepelekan polisi-polisi kita. Nah itu Pak ya, nah ini Pak, mohon maaf ya, ini masalah COVID, kita menyikapi COVID ini bagaimana? Tidak ada kekuatan yang maha dahsyat kecuali kekuatan Allah. Ayo di musim COVID ini merapatlah majelis kita, jangan kita liburkan. Walaupun kita tetap mematuhi protokol kesehatan, sholat kita tetap supaya COVID ini berakhir. Paham ya Pak ya? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, sehat dan wa'afiyah. Amin Allahumma amin. Itu harus dengan niat. Jadi mensyiarkan agama Allah. Sebab kalau tidak ada majelis, Islam itu susah berkembang. Ya, dengan adanya syiar, maka Muara Bulian nampak syiarnya. Oh, di Masjid Al-Mustahidin ada pengajian. Syiarnya ada Pak. Syiarnya ada. Dan insya Allah orang-orang yang berilmu kelak ketika masuk ke alam barzakh, dia tidak dalam keadaan kaget. Kenapa? Karena sudah ada ilmu. Man rabbuka, tahu ilmunya. Apa arti man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tahu. Nah, jadi insya Allah orang-orang yang punya ilmu, mencari ilmu nanti masuk ke alam barzakh tidak kaget. Nah, sudah ketemu karena itu nggak kaget, karena di kitab-kitab sudah banyak menceritakan tentang mungkar nakir. Ada kaget. Nah, amin Allahumma amin. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap seseorang, imri'in di sini laki-laki perempuan. Manusia ya, laki-laki perempuan. Imri'in suara itu laki-laki perempuan. Itu tergantung apa yang dia niatkan. Nah, umpama kita sodako, niatnya apa? Nah, kan itu. Umpama dia berbuat baik, apa niatnya? Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai apa yang dia niatkan. Ngaten. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu ada Allah dan Rasulnya. Hijrah itu niatnya karena Allah dan Rasul, mengikuti Allah dan Nabi, mengikuti komando Allah dan Nabi. Hijrah. Nah, hijrah ini di sini disebutkan hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi hijrah berpindah dari perbuatan yang tidak baik menuju baik, disebut hijrah. Nah, orang itu kalau mau hijrah itu nanti dicoba oleh Allah. Jadi ada orang gak baik, kalau pengen baik ini kan hijrah. Ini nanti dicoba oleh Allah. Makanya orang yang dicintai Allah itu banyak diberi cobaan. Ya Bang Ramlan. Bang Ramlan itu termasuk mudah-mudahan dicintai oleh Allah, banyak cobaannya. Nanti diuji ini, diuji ini. Kalau kita melihat sejarah terlibat, nabi-nabinya Allah itu kekasih Allah enggak? Banyak dan cobaannya. Oh banyak Pak. Nabi Muhammad kekasih Allah, banyak dan cobaannya. Banyak, sampai mamanya sendiri membunuh. Ya kan? Banyak. Seperti lagi Daksur mau membunuh baginda Nabi saat Rasulullah berada di istirahat di bawah pohon kurma. Datang Daksur menghunus pedang, pedangnya ditempelkan di leher Nabi.
Nabi terjaga dari istirahatnya. Lalu Nabi Abu Jasul mengatakan, ya Muhammad, siapa yang akan menolong kamu? Nabi Muhammad spontan menjawab, Allah. Allah. Langsung gemetar Jasul, jatuh pedangnya. Kalimat Allah ini kalau muncul dari hati yang ikhlas itu buat gemetar orang. Tapi kalau hanya di lisan biasa-biasa saja. Makanya kalau kita zikir la ilaha illallah, masukkan ke qalbu kita. La ilaha illallah, masukkan ke qalbu kita. Hayati, nikmati sebagaimana kita menikmati makanan. Nikmati, hayati, masukkan ke qalbu kita. Orang-orang yang zikrullah itu tadi ikhlas karena Allah, baru bilang Allah, itu sudah gemetar orang. Mudah-mudahan saya bisa ikhlas, amin. Saya sendiri nggak bisa ikhlas lah ya, nggak bisa ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas, amin ya. Masya Allah, masya Allah. Jadi ya itu kita kembali lagi, itu kan hijrah tadi ya. Dari yang tidak baik menuju baik ya, teruslah. Ada sekarang kan ada grup-grup apa judulnya hijrah, itu banyak Pak Edi. Grup-grup WA judulnya hijrah. Jadi apa menampung orang-orang yang mau hijrah baik. Ya mudah-mudahan dari yang tidak baik benar-benar nanti menjadi baik. Nah, ini namanya hijrah. Nah, ini insyaallah. Kemudian wa man kana hijratuhu lidunya, kalau hijrahnya, kalau perginya itu karena dunia, ya nanti dapatnya apa yang diniatkan. Sesuai apa yang dia hijrah itu niatnya apa? Contoh. Ini saya contohkan ya, Bang Ramlan kerja ke Jakarta. Kalau niatnya cuma cari duit, ya hanya duit itu yang dapat, tetapi pahala nggak dapat. Maksud tak kira-kira? Mencari dunia, niatnya hanya cari duit. Nah, pentingnya sebelum berangkat kita bekerja, dalam hati niatkan kan? Dalam hati, ya Allah, saya bekerja ini niat menafkahi istri dan anak-anak saya. Dapat pahala? Kira-kira Pak? Ada orang kerja di Malaysia, niatnya apa ya? Kalau hanya dunia, apa yang diniatkan hanya dunia, ya dunia itu yang dapat. Contoh lagi, aku bekerja dalam hati, niatku supaya aku tidak korupsi, nggak mencuri, tidak makan makanan yang haram. Dapat pahala kan? Nah, maksudnya itu loh ya. Ini diniati. Ya, itu. Ya, hijrahnya itu niatnya apa? Hijrah itu kan pergi. Nah, kita bekerja di kantor, sebelum bekerja niatkan dalam hati. Sebelum berangkat tuh, di samping kita baca doa keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, niatkan dalam hati, ya Allah, aku bekerja, aku niati untuk menafkahi keluarga saya. Dapat pahala kan? Dapat. Jadi jangan hanya niat dunia. Betul. Kemudian wa man kana lidunya yusibuha au imra'atin yang ibuha, atau niat hijrahnya itu karena perempuan yang akan dinikahinya. Niat hijrah ke Malaysia hanya ingin cari perempuan, ya dapat itu. Itu dulu ada sahabat itu ikut hijrah sama Nabi dari Mekah ke Madinah. Lah seorang sahabat niatnya lain, niatnya hijrah ke Madinah itu hanya ingin mengejar seorang janda namanya Ummu Qais. Ummu Qais itu janda yang sangat cantik. Namanya janda kan menggoda Pak ya. Janda ini kadang-kadang menggoda Pak ya. Itu Ummu Qais, lah niatnya ini
karena ingin menikahi Ummu Qais. Ikut hijrah sama Nabi. Nabi tahu karena Nabi itu diberi mukjizat, tahu. Tetapi cara Nabi itu menegur itu tidak dengan cara menyakitkan. Inilah dakwah Nabi. Nabi tahu kalau sahabat niatnya hijrah ke Madinah hanya ingin mengejar Ummu Qais. Tapi Nabi nggak mengatakan, kamu tuh kalau hijrah jangan macam-macam, jangan hanya mencari cewek. Nah, Nabi cara mengingatkannya dengan cara yang bijak dan tidak menyakitkan. Tuh, dakwah itu penting. Dakwah itu jangan mencaci maki. Nasihat terus, salah benerkan, tapi caci maki tinggalkan. Dakwah Nabi lupa. Maka dakwah itu lebih mudah diterima itu bagaimana? Ikut perjuangan dakwah para ulama-ulama salafus saleh zaman dulu bagaimana? Nah itu loh dakwahnya ikut Nabi. Jadi Nabi hanya mau mengatakan wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi sahabat yang hijrahnya mau mengejar janda Ummu Qais langsung tersentak, ya Allah, ini Rasulullah negur saya. Itu Rasulullah negur saya. Akhirnya dia bermohon kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya dan minta maaf sama baginda Nabi. Nah, jadi Quran, hadis itu menjadi obat, menjadi nasihat. Maka ada sholawat namanya tibbil qulub. Tibbil qulub itu dokternya hati. Nabi itu menjadi dokter hati, dokter jasmani. Contoh, ada orang datang kepada Nabi, ini orang jarang jamaah. Rasulullah tahu ini yang datang jarang jamaah ke masjid. Rasulullah menyampaikan, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Orang sholat jamaah itu dapat pahala 27 derajat. Ya Allah, Rasulullah negur saya. Nah itu loh, cara negurnya Rasulullah itu loh, tak menyakitkan. Subhanallah. Yang datang ini seorang pemuda tapi belum menikah. Rasulullah menyampaikan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Golongan pemuda, kalau kamu sudah mampu menikahlah. Udah tadi, ya Allah, Rasulullah negur saya ini sudah banyak duitnya tapi belum menikah. Nah itu kan, itu loh cara negur Rasulullah. Yang datang lagi, ada orang datang, ini punya duit banyak, omset banyak, usahanya melimpah ruah, tapi nggak pernah zakat. Rasulullah menyampaikan ancaman orang-orang yang tidak mau zakat. Jadi zakat. Jadi ngaji ini jadi obat. Jadi obat untuk saya. Jadi kalau misalkan Pak Majid nanti kok menyampaikan hadis, ternyata hadis yang Pak Majid sampaikan itu bertentangan dengan perilaku saya, ini kalau nggak siap tersinggung loh Pak, tersinggung. Makanya harus siap. Ayo ngaji. Kalau nggak siap, cobalah hadis-hadis yang lain. Itu kan hadis itu berkenaan dengan sifatku, ya nggak bisa. Namanya ngaji tuh Pak. Apa ya? Masya Allah. Mudah-mudahan ya pengajian kita ini membawa berkah untuk diri kita. Rawahu Imam al-Muhaddisina, telah diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibni Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi bi sahihaima, di dalam sahih keduanya, dan alladaini huma ashahul kutub al-musannifah. Jadi sahih Bukhari, sahih Muslim, dan itu dua kitab yang paling sahih. Dan setelah Quran hadis
Itu termasuk yang paling sahih itu Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Di dalam hadis-hadis itu ada banyak tentang perkataan Nabi, tentang perbuatan Nabi, apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati faqad ahabbani, akan aku cintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang aku cintai bersamaku di dalam surga. Nah, kita buktikan, jadi cinta sama Rasul itu nggak cukup baca sholawat, mungkin, tapi makan pakai tangan kiri, ya kan? Masuk ke WC tidak pernah baca doa. Hati-hati, ini penelitian kan? Ini saya sampaikan di akhir pengajian. Ini penelitian ilmiah. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa orang. Nabi itu mengajarkan kalau kita masuk WC, ya dahulukan kaki kiri, keluar pakai kaki. Ini baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baca ini dibaca. Lah, Nabi mengatakan demikian karena di dalam WC itu kan kotoran, jin, setan itu senang di situ. Orang-orang yang jatuh ke WC itu bisa dua kemungkinan, dia mendadak gak baca doa sehingga ada jin di situ, kaget akhirnya nabrak jatuh. Ini penelitian bahwa ada beberapa jamaah itu yang menyampaikan ke saya begitu Allah baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ini ada bayangan hitam yang keluar dari WC. Ini satu contoh. Makanya kalau kita nggak kepingin jatuh di WC, bukan kaki kanan. Kenapa kaki kanan? Karena menurut kesehatan kaki kanan ini ada hubungannya dengan jantung. Nah, begitu kita masuk pakai kaki kiri, kaki kiri itu jantung kita stabil. Ya, itulah ya. Amalkan ini supaya kita nggak jatuh di WC. Nah, begitu baca Allahumma inni a'udzubika, itu kan yang ada di situ jin, setan langsung keluar nyingkir. Tapi kalau mendadak masuk, hati-hati, ini biasanya jin dan jun itu kaget. Kalau kaget jatuh. Nah, kalau sudah jatuh di WC, ingat, jangan langsung ditolong. Usahakan kalau bisa dia berdiri sendiri. Nah, biasanya kalau jatuh ke WC langsung ditolong nih, ini susah bangetnya. Ya biarkan dulu dia berusaha untuk berdiri sendiri. Ataupun itu kita ambil jarum, kita cucuk ibu jarinya biar keluar darahnya. Nah, darahnya jadi lancar. Itu caranya Pak ya. Ini penelitian Pak. Ini penelitian bahwa apa yang disampaikan Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu berkata bukan berdasarkan nafsu seperti saya. Nabi itu berkata berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan mukjizat. Tapi apa yang sudah disampaikan Rasulullah itu kalau dibuktikan dengan pembuktian ilmiah masuk. Makanya orang-orang Barat itu memahami hadis Rasulullah itu nggak mau seperti kita ini baca, enggak, tapi dibuktikan dengan alat-alat yang canggih dan itu pas, tidak ada yang meleset. Akhirnya masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Hebat Rasulullah itu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari menghidupkan sunnah Nabi, nanti dicintai Nabi, di dalam surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.